Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jumpa lagi dalam Karimah, kajian Ramadan Muslimah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena apa? Karena di bulan Ramadan kita kenal sebagai bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Dan di bulan Ramadan ini juga ada ibadah yang diwajibkan, yaitu ibadah puasa. Setiap ibadah yang Allah berikan kepada umatnya ada maksud dan tujuan. Seperti sholat. Dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa dengan rajin sholat, menegakkan sholat, melaksanakan sholat, maka akan dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Anjuran untuk berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan senantiasa mengingat Allah, berzikir maka akan tenang hatinya. Lalu apa sih tujuan ibadah puasa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tujuan puasa yang diharapkan dari orang-orang yang beriman adalah mencapai level atau makom orang yang takwa, muttaqin, orang yang bertakwa, takut akan Allah, takut akan siksa Allah, berharap akan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Karimah rahimakumullah. Di sini yang bisa menjalankan ibadah puasa ada syarat yang harus dilakukan, yaitu orang itu harus beragama Islam. Tidak sah puasanya bagi orang yang beragama Islam. Tidak sah puasanya bagi orang yang tidak beragama Islam. Namun, tidak semua orang yang mengaku beragama Islam bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan banyak alasan. Karena apa? Karena tidak adanya iman dalam dirinya. Modal pokok orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan adalah adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah tadi, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina aman. Tidak cukup beragama Islam, tapi harus ada keimanan di dalam dirinya. Puasa adalah menahan lapar, menahan dahaga, tidak makan, tidak minum, menjaga kemaluan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan puasa. Itu adalah puasanya secara syariat. Orang yang melakukan nahan lapar, nahan dahaga, menahan kemaluannya dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia telah gugur kewajiban berpuasanya. Namun, apakah setelah orang tersebut menjalankan puasa secara syariat tadi, langsung bisa mencapai makom orang yang bertakwa? Jelas belum bisa. Karena apa? Perlu adanya ikut andilnya anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita harus menjaga puasa kita dengan apa?
dengan anggota tubuh kita tidak melakukan hal-hal maksiat, hal-hal yang bisa mengakibatkan dosa. Ini merupakan puasa secara makrifat. Mulut tidak hanya menahan untuk tidak makan dan minum, tapi mulut juga harus bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata kasar, berkata-kata menyakitkan, menghibah, berdebat di saat dia berpuasa. Telinga juga harus menahan diri untuk tidak mendengarkan kata-kata fitnah, tidak mendengarkan kata-kata bohong, tidak mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat. Tangan juga demikian, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu dosa, kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaki sebagai anggota tubuh yang ada di tubuh kita harus kita jaga untuk tidak melakukan maksiat. Ini adalah puasa secara makrifat. Ada lagi puasa secara hakikat. Tidak cukup anggota tubuh menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, tetapi juga hati harus senantiasa dijaga. Hati dijaga dari penyakit hati, riya, sum'ah, sombong, harus dijaga hatinya. Ketika orang berupaya tidak sebatas puasa secara syariat, tetapi mencoba naik ke level puasa secara makrifat, lebih lagi secara hakikat, maka disinilah ketakwaan akan muncul pada diri orang tersebut, di mana dalam menjalankan ibadah puasa dia senantiasa ingat pada Allah, ingat akan segala larangan-larangan Allah, ingat segala apa yang diperintahkan Allah. Karena apa? Ketakutan akan siksa Allah, ketakutan akan azab Allah, dan berharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat karimah yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.